Pada tanggal 2 Mei 2024 telah berlangsung penutupan Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang di SMA Pangudi Luhur Vanlit Muntilan. Penutupan sinode ini dihadiri oleh para pengurus Yayasan Sekolah Katolik di Keuskupan Agung Semarang. Iringan drum band SD Pangudi Luhur Muntilan yang tampil dengan meriah dan apik ini menjadi pembuka penutupan Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Dengan adanya Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang ini, saya merasa bangga. Karena apa? Karena pendidikan di Keuskupan Agung Semarang mendapat perhatian secara khusus. Mulai tahun 2023 sudah dibuka pada tanggal 2 Mei. Dan sekarang ditutup di 2024 tanggal 2 Mei, itu Hari Pendidikan Nasional. Saya bersyukur karena boleh merasakan dan boleh terlibat di dalam Sinode Pendidikan ini. Sinode Pendidikan ini melibatkan banyak orang, banyak warga umat yang terlibat, mulai dari umat, lingkungan, kemudian sekolah-sekolah, para guru, karyawan, bahkan para siswa. Juga yayasan-yayasan yang ada di Keuskupan Agung Semarang semua ikut terlibat. Itu menandakan bahwa partisipasi seluruh umat didengarkan oleh Keuskupan Agung Semarang dalam hal ini di Pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Saya kira itu sangat mengesan dan sangat luar biasa. Perubahan strategis dan konkret yang ingin kami harapkan itu bahwa semua romo yang berkarya di paroki itu menyapa sekolah-sekolah Katolik. Dan perhatian ke sekolah Katolik itu menjadi lebih dibandingkan yang telah berlalu. Kemudian sekolah-sekolah Katolik itu juga dirangkul supaya bisa terjadi sinergi antara sekolah dengan gereja. Harapan setelah adanya Sinode Pendidikan ini, saya mengharapkan ada tindak lanjut berkesinambungan dari hasil yang sudah dibuat dan dirumuskan oleh tim Sinode Pendidikan. Rekomendasi yang disampaikan itu mesti diwujudkan dan sinergi dengan harapan besar untuk pendidikan di Keuskupan Agung Semarang. Jadi rekomendasi hasil dari seluruh yang dibicarakan di dalam sinode itu ada tindak lanjut dan ada aplikasi yang nyata sehingga bisa dirasakan oleh seluruh umat, lebih-lebih untuk memajukan, mengembangkan pendidikan di Keuskupan Agung Semarang. Keterlibatan ke depan untuk pendidikan Katolik saya mengharapkan dan melihat bahwa ada keterlibatan secara langsung, ada kolaborasi secara nyata antar sekolah, antar yayasan, gereja, di dalamnya ada paroki-paroki, ada kevikepan, juga di Keuskupan Agung sendiri, sehingga ada semacam kolaborasi yang menyeluruh, yang integral, sehingga cita-cita besar yang diharapkan di dalam sinode sungguh dapat diwujudkan dengan baik dan boleh dirasakan oleh seluruh elemen yang ada di dalam pendidikan itu sendiri, baik tingkat yayasan, tingkat sekolah, paroki, tapi juga untuk anak-anak didik, peserta didik yang diharapkan semakin tumbuh, berkembang sebagai pribadi yang luar biasa, pribadi yang dicintai Tuhan dan mencintai sesama. Romo Juventius Denny Sulistiawan PR sebagai Ketua Sinode Pendidikan mengungkapkan bahwa Sinode Pendidikan ini adalah sejarah dalam Keuskupan Agung Semarang. Karena ini kali pertama bersama-sama memikirkan pendidikan sekolah Katolik. Dan Romo Denny juga berharap bahwa semoga hasil Sinode ini dapat berguna bagi sekolah Katolik yang semakin modern. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional dan proses Sinode Keuskupan Agung Semarang ini, khususnya Sinode Pendidikan ini mengundang kita semua untuk berdialog, berkomunikasi, berbicara, bergerak bersama
memikirkan sekolah-sekolah. Ini proses sinode dan semua sudah berjalan dari 5 ekosistem pendidikan. Ada umat, ada sekolah, ada guru, ada murid, ada pemangku kepentingan dan kebijakan, dan juga ada dari pengusaha atau lingkungan pengguna hasil atau produk pendidikan itu sendiri. Hasilnya untuk sinode pendidikan ini saat ini memang harapannya ada 3 poin. Yang pertama, sekolah Katolik menerapkan menjadi sekolah yang berkarakter, utamanya di dalam kedisiplinan. Yang kedua, usaha-usaha sinergi antara umat dan semua ekosistem supaya biaya pendidikan itu bisa dicukupi oleh sekolah-sekolah dan semua umat bisa merasakan pendidikan Katolik. Dan yang ketiga adalah para guru-guru sendiri harus menjadi guru yang berinovasi, mau belajar terus-menerus supaya pendidikan Katolik itu semakin tanggap pada tantangan zaman. Dalam homilinya, Monsinyur Robertus Rubiatmoko menekankan bahwa belajar bukan sekedar untuk nilai akademik, tetapi juga belajar untuk hidup, di mana pendidikan juga memikirkan bagaimana mendidik anak menjadi orang dewasa yang seimbang antara intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang ini kita adakan berawal dari sebuah keprihatinan yang bertanya bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah Katolik ini dengan lebih baik lagi. Maka yang menjadi kepentingannya adalah bagaimana kita mencoba untuk menghadapi atau menjawab kebutuhan real, yakni menyelenggarakan pendidikan sekolah-sekolah Katolik secara baik, secara memadai, baik dari sisi kualitas maupun juga sebagai langkah nyata dari menjalankan misi gereja, yakni mendidik orang-orang muda supaya menjadi pribadi yang sungguh dewasa, utuh, integral, dan seimbang dari berbagai macam sisinya, baik dari sisi sosial, intelektual, spiritual, moral, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tujuan utamanya, yaitu bagaimana kita yang mendapatkan misi dari Yesus untuk mengajar umat manusia supaya mereka semua anak didik itu mempunyai kepribadian yang kuat, yang mampu untuk belajar untuk hidup sehingga berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan utamanya.